wajitane lan ngedono sapa sira wajitane lan ngedono sira fi wudu'ika ing dalam wudu'ira ngedono sabaakan ing perkara pitu minal sisoli saking kira-kira pakarti hindari setelah wudu atau di dalam wudu 7 hal. Apa to siji lakan fal ojo ngipak-ngipakake sira lakan fal ojo ngipakake sira ya daika ing tangan loro ira ya daika ing tangan loro ira wa tarusyu mongko dadi nyiprati mongko dadi ambyar kabeh opal mau banyu jadi pemane awak itu geser masuk kain dipakai itu jangan ngambil ke air putih itu air barokah jangan buang biarkan nabdo korostune ngipak-ngipakaken ikat kabari kaya dene wong kang cuci tangan iku kabari kaya dene wong kang lepas tangan gak peduli kabeh ora peduli nilai ibadah di saking ibadah ya banyu kudu banyu barokah kalau dipak-dipaknya kan karo menyepelekan ibadah bahwa mongko utawi ngipak-ngipakaken banyu iku khilaful aula mulayani kang luwih utama ya bijane ae karo ngipakne wa kadal iku kaya mungkono wajitane ngedono akan sibu kali nyerbeti baru wudu diserbeti nyerbeti gaya anduk misalnya itu termasuk khilaful aula wa kadalan iku kaya mungkono khilaful aula iki mulayani kang luwih utama ora diserbeti ngono akan sibu kaya nyerbeti bila udren tanpa udur udur gak apa-apa contohnya orang baru operasi mata nah itu kan gak boleh matanya kena air nah supaya tidak kena air kalau dulu diserbeti matanya tidak apa-apa karena oleh dokter memang gak boleh kena air wa kadhalani kaya kono khilaful aula atam sibu kaya rebeti padahal iki umum mau aja itu mesti terjadi bila obeng kang tanpa udur wa kawitan syekh iku ahdul ma'i ngawak banyu pikir fatin lawan kumbal wa hancurlah amma idakan anakut kani orobotan syekh amma idakan anakut kani orobotan syekh ono iku diudrin krono mudur supaya bisa nunggu disunatakan orobotan syekh watakot damalan tos dada watakot daman bisik no siro
wa taqaddam lan dhisikno sira khinaidin ari kalane tansib al yasara ing gauta kiwa al yamin ngare akan gauta kiri kanan dianau berusluhne tansib iku yuzi ngilangaken menghilangkan apa tansib rebedik ngilangi asara ibadah ing bekase ibadah orang elek kok terbeda itu barang elek karena barang elek ya kita mulai dari kiri wayang bagi mongko sayukjo pala ibadah kalau bisa aku memulai fihi dalam tansib yusro lawan gauto kiwo jadi menyerbeti air wudhu ya dong, dari tubuh kita itu khilaful aula tidak baik. Yang baik ya biarin aja sama netes-netes karena tetesnya air itu bersamaan dengan tetesnya air tetes juga itu dosa-dosa kita dari tubuh. Sebanyak apa dosa yang hilang dari tubuh kita ya sebanyak air yang menetes dari bekas wudhu. Nah, kecuali undur, kalau undur boleh, handukan itu boleh, ya kan? Tapi mesti dimulai dari kiri, bukan dari kanan, dari kiri, bukan dari kanan. Kenapa kiri? Kiri tidak baik, ya, kiri tidak baik. Nah, kenapa kiri? Ya kan, kalau kiri tidak baik. Tidak baiknya apa? Menghilangkan asarul ibadah, menghilangkan bekas ibadah. Nah ya, di menghilangkan. Li amma idza kana li udrin fayusanu. Lihat supaya tetap opo asaruha bekase ibadah al asyraf ing atase kang luwih mulya al asyraf ing atase gauta kang luwih mulya gauta ning manungsa itu yang lebih mulia yang kanan karena itu kanan diperuntukkan untuk hal-hal yang baik-baik nggih kan khorojta kaya yeto metu sapa sira pada wudhu ika ing dalam sause wudhu ira wihubu birikin ing dalam niupe angin yang yunji sukang bisa nacisaken opore au alamaka utong nyakiti ing sira apa siddaku nawi bardin banget adem dingin sekali boleh ya wal aula utawi kang luwih utama iku ala yakuna yata ora ana apa tansib nyerbeti iku bidali iku iku ala yakuna yata ora ana apa tansib ora ana iku bidailika kelawan pakaianira pakaian iki gawe sarung kaya nyerbeti wala bitor biso bikalan ora pucuke pakaianira warna himal sepadane dailika wa saubika kama kaya katerangan nakolahu kang nukil ing ma sopal wabani imam anid daqair saing kitab daqair wa yusanulan dan sunatakan mudur yang membolehkan orang nyerbeti
apa namanya bekas wudhu itu satu karena hubu birihin yunjis. Jadi kita itu ada di tempat yang luas sekali, anginnya itu meniup kenceng banget, sehingga dikhawatirkan angin yang meniup kita itu membawa najis. Kalau wajah kita ada air wudhu kan nempel, itu boleh dilap air wudhu itu biar gak ada najis yang dibawa oleh angin ke tubuh kita. Saya kemarin perjalanan dari Mekah ke Madinah naik bis berangkat jam 9 pagi. Tengah jalan turun di rest area karena memang semua pada butuh pipis, butuh makan, butuh macam di rest area. Masya Allah, panasnya bukan main, angin itu kencengnya bukan main. Sehingga kalau kita juga hati-hati, jalan itu debu itu apa naik motor. Itu memang ini bener. Jadi, kalau di sini nggak ada, buku itu nggak ada di sini. Nah, kalau di Timur Tengah itu ada begitu. Jadi kasus ini sesuai dengan kondisi geo alam yang terjadi di sana. Dan memang kenceng banget. Kalau di sini mana ada? Ya ada, tapi nggak kenceng banget. Di Onoro, di padang pasir, kadang-kadang ada apa namanya banyak kotoran-kotoran binatang, itu kan bawa najis. Nah, itu namanya hubu birihin. Nah, kalau karena takut itu niupnya angin, ya boleh kalau sorbet satu, atau karena sakit. Seperti tadi saya katakan, orang yang habis operasi mata itu biasanya memang nggak boleh kena air. Apalagi atau karena siddati nahwi bardin burdin, dingin banget, dingin banget. Misalnya kita berada di daerah di dataran tinggi misalnya, di daerah yang dataran tinggi itu biasanya dinginnya setengah mati, terutama di daerah Eropa, Asia Barat itu ada musim dingin, ada musim panas. Kalau ada musim dingin itu nggak kuat untuk air. Oleh karena itu boleh diserbeti. Karena apa? Karena dinginnya bukan main. Nah, ini rebeti itu ya sampai gaya ujungnya pakaian kamu, beda. Ojo gaya sarung, jangan pakai jubah, ya. Jangan nyerbeti wudhu itu pakai pakaian yang nempel pada dirimu. Bon, oke. Dan ingat-ingat dalam wudhu itu tidak dianjurkan nyerbeti. Dari risih itu, ya lama-lama nggak risih. Kalau biasakan lama-lama ya kagak. Memang sama risih. Kenapa? Kok tidak dianjurkan di serbeti? Eman-eman, sayang-sayang. Itu air barokah. Tunggalnya ini, air jeding. Air di bak mandi. Yang oleh pemiliknya itu sering dipakai untuk wudhu. Bermur balik lagi, terus dari hidung balik lagi, dari tangan balik lagi. Itu sebagian orang kan menganggap itu tidak baik. Sebagian orang yang nggak ngerti. Nah itu jijik. Tapi hakikatnya justru banyu jeding, sing sering wudhu itu penuh dengan barokah.
Maka kiai-kiai dulu kalau diminta untuk apa namanya barokai orang sakit, anaknya pengen ngaji, melahirkan nggak lancar dan lain-lain, itu terus minta doa pada kiai. Oleh kiai-kiai dulu itu diambilkan dari air zam-zam. Kalau nggak ada air zam-zam, diambilkan dari jeding itu. Nah, kalau bangsa ini nggak mandi nih, nggak benar. Mandi ada gula segala macam. Aqua juga. Yang paling berkah itu zam-zam. Kalau nggak ada ya air wudhu, karena di dalam air wudhu itu barokai mulut, wudhu, barokai tangan, barokai segala macam. Ngumpul di situ. Lebih banyak orang wudhu lebih berkah banyak berkahnya. Jadi jeding saya dengan jedingnya santri itu lebih banyak santri itu berkah. Karena apa? Di situ banyak anak yang wudhu. Nah, tapi sekarang dianggap bahwa pesantren atau masjid atau musola pakai kolam itu dianggap nggak modern, dianggap tidak higienis. Kebanyakan sekarang pakai pancuran. Di rumah-rumah juga gitu, sekarang banyak rumah-rumah apalagi hotel nggak ada pakai jeding juga ada. Malah di hotel bintang itu nggak ada air. Uyuh enak banyu, isik enak banyu. Ya ini mandul sedikit, kecil banget. Nah itu ya. Jadi memang banyak nilai-nilai yang bertentangan dalam kehidupan modern ini, banyak yang bertentangan. Kan itu perlu awak itu belajar ngaji hal-hal yang sudah hilang, padahal itu penting. Kita kan nggak tahu bagaimana menilai hotel, nggak bisa tahu kalau nggak ngaji. Jadi bukan berkah yang hilang, sucinya hilang dari hotel itu. Jadi yang kalau nggak hati-hati dari hotel berbintang ya, itu yang hilang itu bukan hanya barokah banyu, tapi suci pun berat dari di hotel itu. Nah, jadi boleh menyerbeti kui mau gae kalau berubah. Tapi ada yang nyerbeti kui malah disunat nih. Apa kui ngedusi mayit, ngerti? Wayusamu lan disunatake. Apa tansibul mayiti nyerbeti mayit. Pada usli dalam sawise ngedusi mayit. Nah, jadi beda perlakuan antara yang hidup dan yang mati. Jadi kalau mau mati berdidusi sunnah diserbeti. Kalau orang hidup tidak. Jadi kalau orang hidup senang diserbeti pada orang mayit. Wala talqom lan ojo napukake sira. Napukake ngene lho ya. Iki wong kudu saking semangate piye. Air ini di penuh kuyok. Enggak boleh. Ya. Kuyok. Nah, iku arep yang mulut ya ngono. Kuyok mangap. Uncane. Namanya latal. Jangan napokne sira wajaka ing raira wala sakalan ora ing sirahira bil mai kelawan air latman kelawan napokaken temen balak kudu bali ngalapo sapa sira alma ing air bikafaiga kelawan epe loro ira watu buse lan masuri sira wajahaka ing rai ira fihima kelawan yadai kamaan hale bersamaan
Watam sahlan ngusap sapa sira bihima kelawan yadaika rosaka ing sirah ira. Seperti biasalah ya. Jadi air diambil dari jeding kalau ada jeding atau dari pantulan, kemudian dengan pelan, dengan lemah lembut, begitu juga tangan ya. Wala tatakallaman ojo omong-omongan sapa sira bi asnail wudu ing dalam tengah-tengah wudu bila udrin kelawan tanpa udur ya toh wong iki lek wudu aja omong-omongan tunggale wong hajat itu hajat tahu kamu wong biol itu aja omong-omongan meneng kadang-kadang ya bodoh itu kan ada WC itu berjejer-jejer dan satu sedang nongkrong di situ, terus temennya datang, mau ngomongan, coba ini aku, ya mau ngomongan, sama besok ngurung, nyapa kok, meten-meten, aku ngomongan pedes kurang, jangan ya, jangan jagongan itu buat tempat jagongan. WC itu buat tempat jagongan, tempat setan. Maka dari itu kalau masuk kondumo ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubus khaba'is itu setan laki, setan perempuan. Minal khubusi saya setan cowok, wal khaba'is setan cewek. Setan itu ada dua, ada cewek cowok. Yang cewek bagiannya gudo cewek, yang cowok bagiannya gudo cowok. Yang bahaya itu kalau cewek gudo wong lanang atau setan cowok gudo cah itu paling bahaya. Wala tatakallam aja ngobrol kudu ngobrol bila udin kan patak kaudur walayu roh lan ora den makrohake opal kalamu kudu segitunya ya. Segitunya ulama kita, agama kita ngatur umat Islam itu sampai perkara wudu, banyu, kaki, nah, itu diatur. Kami lengkapnya agama Islam. Agama lain nggak ada. Mana agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama lain-lain. Kitab-kitab mereka tidak mau kandel-kandel nggak ono ngatur sedetail agama Islam. Ya mereka itu hanya bicara kasih sayang, cerita-cerita, hanya gitu-gitu aja. Di Islam itu masya Allah nyambut gawe, gue detail nih, sedetail itu nyambut gawe. Kalau gini haram, kalau gini riba, kalau gini syubhat, kalau yang gini halal. Detail banget itu rambut gaib, rambut gaib perkara dunia itu diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Itulah hebatnya agama Islam. Begitu juga masalah-masalah yang kecil-kecil diatur. Bagaimana berpakaian, bagaimana pakai sepatu, bagaimana mau masuk masjid, bagaimana mau masuk rumah. Ya kan, detail sekali itu Islam. Nah iya kan, tengah-tengah bepol ini diatur, kau mlebu sikil kiwa, metu sikil tengen, yang jero anu aja ngomongan. Walau min arin walayu kurawan uraden metuake ompal kalamu gunuman. Opal kalamu guneman lahu krono arai udur. Lek udur ya enggak apa-apa. Walau min arin senajan saking wong kang telanjang. Walau min arin senajan saking wong kang mudo. Ya anahu krono stuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kalama guneman Kanjeng Nabi. Iku kalama guneman
Kanjeng Nabi gunuman ummahane ing nyai ummihane garwane nggih yauma fathi Makkah ing dalem dinane bedhae negara Mekah. Bedah Mekah maknanya Mekah kalah, Mekah tunduk yang asalnya memusuhi Nabi. Yauma fathi Makkah itu menyerah, hand up, mengerek bendera putih. Yauma fathi Makkah ing dalem dinane bedhae Mekah. Wa huwa akhare utawi Kanjeng Nabi iku yang tasilu atus Kanjeng Nabi tengah-tengah mandi. Kanjeng Nabi dawuhnya gini ummihane membuat perintah tertentu. Kama kaya keterangan apa tau kang awe faedah ing ma sapa Ibnu Hajar wala tazid lan ojo nambah-nambahi sapa sira yang tidak baik ya. Wala tazid lan ojo nambah-nambahi sira fil ghusli dalam mandi. Dalam masui gauto karepe nggih. Fil ghusli dalam masui gauto ning wudu awil maski utawa musab. Gautane wudu ojo nambahi ala salah simarot ning atase 3 kali. Minimal sekali, maksimal 3 kali, ya gitu aja. Masuk rai 3 kali, masuk tangan 3 kali, masuk kaki dan sebagainya. Jangan kau tambahi lebih dari itu, malah nggak baik. Ala salasi marotin yang atas ya 3 kali. Pulau biyen itu nanti cilik, umur sanawiyah apa gimana di rumah Mbak. Itu ada orang was-was, santri was-was, santri kuek was-was. Lalu ini yang gitu, besar tuh. Wis tidak mau, tidak mau. Jadi masuk polanya. Wajah ini udah beberapa kali, masya Allah, kasihan. Yang lain-lain juga pada ujian yang masjid, dia masih ini masjid yang masjid tinggi. Sampai bapak saya itu terus mbah imam. Dia aja makanya jadi bismillahirrahmanirrahim. Bapak wis selesai salam assalamualaikum burung mari lah wudu itu astagfirullahaladzim. Jadi orang yang melebih-lebihkan dari 3 kali itu wasire ya bisa kena waswas. Orang waswas itu yang jeding bisa wudu itu bisa setengah jam itu, karena 1 jam. Jadi apa ya nambahi masuk rai, musab rai dan sebagainya dengan lebih dari 3 kali. Itu gawe Imam Ghazali loh ya. Ala salah simarot dan yang atas 3 ambalan. Wala tangkus lan ojo ngurangi siro, jangan kau kurangi dari 3. Wala tungke wala tangkus lan ojo ngurangi siro anda saing salah simarot. Wa inna dzalik mongkosuni ziyadah watong tangkus wa nukson nambahi utawa ngurangi iku makruh illa liudrin kejaba karena udur kaandoko kaya yen rupak wa jamaah salah ketinggalan kaandoko kaya yen rupak utawa salat wis mepet mergune hampir habis kaandoko kaya yen rupak apa waktu Bihal sholam istaghola kelawan lampun sekiranya lamun ketumpul sapa wong ditasisi kelawan 3 kali wa kharaja mongko kene metu apa waktu-waktune sholat wa kina idin mongkari kalane iki dongol waket mentek wektune wale sholat mentek wektune badak Allahu akbar kabir walhamdulillah asih ora usah ya waktunya mentek daung tangine wis jam 5 punjul seprapat wis mentek waktunya subuh
saja. Aku wudu dadi api-api terus moto tunggu iftitah barang ora usah. Tidak ketemu. Karena mengejar waktu itu wajib, sedang taslis dan doa iftitah itu sunnah. Gak boleh wajib dikalahkan oleh sunnah. Ya apa? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Gak ada langsung. Balik gue sholat jamaah, ya, imamnya mau coba ayat ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sudah sampai di sumaratus taluna yauma idin. Sudah sumaratus ada kowe pakai tekor tek Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabir. Wiku seranin naim wingo. Ya. Jangan. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim langsung aja. Bahkan andai kata imam sudah rukuk, kamu belum sholat dolit, dia dipotong aja saat tekan-tekani. Itu kok iya karena Abu Dua iya kan saya, imam sudah rukuk, ya udah berhenti. Kekurangannya siapa yang nanggung imam? Kalau imam itu penting, nanggung kekurangan imam. Ini ya, jadi kalau waktunya rumput ke andokol banget, kalau waktunya itu sempit, nggak usah pakai sunah-sunah, ya. Bahkan yang wajib pun seperti rukun, ya. Kalau sudah dibaca sebagian, nggak diterusin kagak apa. Kayak Fatihah tadi itu. Fatihah ini mengkuarikan dokol waktu kalau rukun ya bahkan haram. Obat lisu ngapeng teloni 3 kali basuh rai, 3 kali basuh tangan. Aupun lauto sidik banget, bahas ini suwidik, ya kan? Jadi wudhu tak itu, belum sampai masuk rai, tak berapa basuh pengtulu. Aupun lauto dikit banget, opal mau banyu. Kai sulayak fika kalau sekian orang nyukupi kain siro. Opo ilalil fadi angin ketui fardu saja lek ngono patah hukum kodati haram lek ngono patah hukum kodati haram ina idin hari kalani kiki kolal ma airnya dikit amat opo sing karom Aziyadatun nambah-nambahi alaihi ngatasi fardu wajib aja, yang wajib sekali masuk air, masuk orang wudhu itu ya basuh rai, basuh tangan yang wajib kan cuma sekali yang 2, 3 kan sunnah jadi jangan ditambah lebih dari 1 kalau airnya dingin banget. Awis tajat untuk Abu Tajutang, awis tajutang untuk membutuhkan siro, awis tajutang untuk membutuhkan siro, fadil maring lebihan air, anil ma'i sangking banyu li atau sin kronomela, airnya dibutuhkan untuk minum. Ya jangan taslis untuk wudhu, nggak ada air lain. Kemarin saya itu waktu di Arafah ya, Masya Allah, jeding, kamar-kamar mandi di Arafah itu macet semua, nggak ada air. Orang jutaan, Menteri Agama ngamuk ngapor lagi, sampai tak pokok panu budaya, ojo ngamuk, haji baca terus. Itu gak ada air tuh, Masya Allah. Terus gimana itu? Ya, semuanya itu pakai air mineral. Untuk banyak air mineral dijaga itu. Juga orang mau wudhu itu masuk kamar kecil itu ada yang bawa cuma 1, ada yang bawa 2. Saya kan kebetulan mustasyar dini, artinya penasihat menteri
untuk urusan agama, jadi sing gawakne itu banyak. Ya, ada staf kementerian yang gawakne baik di dalam kemasan itu banyak. Tapi yang ngono apa jenenge dia di luar. Entek terus lagi-lagi mbune. Mau tangannya tok. Tangannya membuka go banyak. Gak mungkin dibuka kan di dalam. Ya yang kebetulan ada yang melayani gitu kan bagus. Kalau yang nggak ada yang melayani seperti orang tua orang lain, cuma bawa satu galon satu, cukup dari mana? Jadi bisa terjadi. Lalu sekolah kuwi ojo taslis, loh. Kamu nggak usah, ya kan? Ini sebanyak marang irong nggak usah, itu sunnah. Langsung aja bersama rai sekali. Saya biasa sekalian, nanti tangan sekali, tangan kiri sekali, masuk setengah sirah sekali. Oh begini saya di sunah-sunah urung sampai akhir, wajib kaki, wajib kepala belum, akhirnya habis. Nah, tidak boleh ya, bahkan haram kata Imam Ghazali. Lek wong upaya berumum mongko masuk ngelak. Hari ini dipakai untuk minum. Kalau nggak minum nanti apa? Takut dehidrasi, ya. Bahkan untuk mengelak binatang pun itu harus diutamakan daripada taslis. Kamu punya binatang ngelak bakal karuan. Kucing, apa sajalah, anjing sekalipun dia, kalau nggak diminum mati dia. Nah, kamu punya air, haram, taslis haram, ya, wudu ya, masuk sekali aja, selebihnya pakai mobil hewan. Air, segitu-gitunya agama Islam ini. Coba binatang aja di ya atau sinkron arai haus, dehidrasi misalnya. Kalau karena itu fayahu moko haram. Gak usah taslis. Alaikanya taslis apa taslis ngaping to. Nih. Kali aja cukup. Wa idrokul jamaati utawi nemune jamaah nemo apa idrok itu apa kan? Takut ketinggalan, jadi ngejar ben iso jamaah. Nanti kalau soalnya misrokat akhir nih, kalau kamu taslis ketinggalan, nah atau sudah tahiyat akhir, wudhunya cukup sekali aja, cepet-cepet aja, sing wajib lebih penting ngejar apa namanya jamaah. Itu au idrakul jamaah. Wa idrakul jamaah diutawi mengejar jamaah. Jamaah apa artinya? Iku luwih utama minta sisi wudu tinimbang ngaping telone air wudu. Nah, ya. Wasairi adab bilang sekali-kali adab wudu ala yupol kang ora didhawuhake alat dalam yupol kang ora didhawuhake sopal mukoli wong kang nulayani wujubi akan wujube adab masih jamine roksi kaya musab sekabehane sirah. Jadi salah satu wajibnya wudhu itu kan masuk sirah, ya, masuk rambut sirah. Nah, minimal kata Imam Syafi'i, minimal satu rambut hukum. Jadi masuk setengah sirah itu wajib ya hukum ya. Itu minimal satu rambut saja yang piringan itu sudah cukup. Maksimal apa sirah. Makin banyak, makin basah, makin banyak pahalanya.
Hanya sunatnya begini, tangan diairi terus gini. Nah, dari belakang. Kalau begitu, ya supaya rata. Itu sunah banget. Tapi kalau kita dengan begitu nanti ketinggalan jamaah, ya udahlah, nggak usah dirata nih. Yang penting kena aja air. Ini al-Malik biwujudnya kamasi jamiro si kaya musab sekabai sirah wadal kilanu ngosok-ngosok di akdoi maring kira-kira gauso wal ikdami lan diseaken wa illa maksudnya wa illa lamun ora niku apa ya, lamun ora sairi adabihi emang kaya masri jami'i roksi wadal kina udima mongko diseki udima mongko diseaken opal jamaah ing atase jamaah wa ila lamun ora krono apa ya, wa ila lamun ora krono ketinggalan jamaah wis menawi ini kok kae cara Jawa wa ila lamun ora takut ketinggalan jamaah wis menawi wa ila lamun ora wedi ketinggalan jamaah ya kutima mongko didahulukan opal jamaah ing atase jamaah kalau memang tidak takut ketinggalan jamaah ya udah taslis wudu disampurnane kan begitu wala tuksir najo ngekeh-ngekeh sira wala tuksir najo ngekeh-ngekeh sira sapa maing ngesoaken banyu bikhaisu yazidu kalawan sutior nambahi sapa wong alama ing atase barang yakfi kang nyukupi ma'al udwa indauto wa ilam yazid serajan ora nambahi sapa wong ala salasi ing atase 3 kali ini woi hajatin tanpa hajat jadi gak usah banget nih ya, takut tadi itu was-was walau ala syaktina harim serajan yang atas pinggir sungai kan banyak airnya itu pun tidak usah banyak banget itu wadhalika mengkono tuksir memperbanyak air wudu berlebih-lebihan kabeh iku makruhun makruh tidak kane ono iku makruhun makruh tidak kane ono apa taksir iku bimujarrodil waswasati kelawan meligene was-was tadi ya wakanalan ono palma ubani iku mamlukan dimiliki laukut diwong au mubahar utawa wenang wa ing kana menglamun ono apa mak iku mau kuban bil wakafaken ulima moko diharamake opal israfu melampaui batas kowe kudu nyang masjid itu statusnya masjid wakaf otomatis airnya juga air wakaf kalau sampai israf berlebihan menggunakan air wudu haram ya kan yang dimakyong tadi itu mamluk airnya itu mamluk kayak mudewi kamu punya rumah punya air punya kamu sendiri itu pun dimekruh nih Islam itu dimekruh nih kayak wong pasar lah kayak wah Islam itu berlebihan menggunakan air itu makruh kalau air itu milik mamluk milik kita sendiri. Nah kalau air itu milik wakaf masjid misalnya wakaf otomatis airnya wakaf haram Islam itu haram
Wa ingkana mung ana banyu iku mau kuban diwakaf nih. Banyu masjid misalnya, atau pondok, haruma mengko haram. Opal israfu berlebih-lebihan. Wabil musab wabil muwaswisi namung kok iku kedue. Wong kang waswas. Wong waswas wong sing ragu-ragu terus, alladzi yuwaswisu fi sudu rinas ya. Wal muwaswisi mengko iku kedue wong kang waswas. Syaiton utawi setan, ya aku kang guyu-guyu setan, orang waswas ditawakan setan. Wa fi ba'din nusalan iku dalam setengah tulisannya kitab yal'abu lapat yal'abu maknanya yal'abu main-main sopo setan yal'abu main-main sopo setan fikran waswisi ayah za'u tegese guyu-guyu sopo setan fikran waswisi yukolu den dawahaken yukolu den ucapaken lau ketui setan opo al wilhan aran wilhan setan sing tukang godho wong wudu kuwi jenenge wilhan ora duwe anak aja mbok jenenge wilhan itu artinya setan berharap mesti apik belum tentu saya itu pernah nyetir mobil dari Jamdan ke sini lewat gang-gang di mana itu Singonegara, iya kan? Terus ada ucapan selamat atas ulang tahun putri yang ke-5. Terus ditulis ini Zania. Gimana Zania itu kan pelacur. Rumah saya Arab Yafi. Ini Budi Zania. Masa presiden mesti api. Astagfirullahaladzim. Ya itu lah. Orang paham. Sekarang ada viral. Ada ustadz dari Bandung. Saya baru dari mana saya lupa. Namanya Ustadz Karim. Ya. Dia nyala-nyalain orang yang mengartikan Al-Qari'ah itu kiamat. Al-Qari'ah itu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Ain, ya. Itu artinya hari kiamat. Oleh si Karim ini, Ustadz itu dia menyalahin. Saya tidak habis pikir, kata dia. Kenapa itu Al-Qari'ah di mana nih kiamat? Al-Qari'ah itu kan artinya pembaca putri. Jadi kata-kata kita kalau ada qori pembaca Quran itu laki-laki, kalau qari'ah itu putri. Jadi harusnya kalau Al-Qari'ah itu artinya adalah pembaca putri. Apa yang dibaca? Yang dibaca dirinya sendiri, hatinya sendiri, introspeksi. Itu namanya membaca diri. Itu namanya qari'ah. Allah. Ustadz juga ustadz punya follower banyak, punya jamaah. Zaman akhir orang tahu ngaji atau mondok, tak ngerti bahasa Arab. Al-Qari'ah dimaknani pembaca wedok itu bahasanya qori. Dia nggak bisa bedain antara ain dengan hamzah, antara ain dengan qori itu pakai hamzah, al-qari'ah pakai ain, artinya kiamat. Si ustadz ini itu viral di mana-mana. Nah terus dia nyalain juga orang yang menafsiri kata-kata Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin kok dimaknani nama Tuhan. Yasin kok dimaknani tidak tahu artinya. Makna Yasin itu gampang. Ya itu huruf nida, artinya wahai, sin.
Jadi Yasin dianggap ya, wahai sin sin, itu dianggap gandengan antara huruf nida dengan sin, seperti ya Muhammad, ya Rasulullah, ngawur setengah mati. Yasin itu kan salah satu asmaul husna, nama Tuhan. Oleh dia dianggap ya itu huruf nida, sin itu sin. Ini kan Masya Allah, zaman akhir, orang-orang sudah punya panggung, punya follower, tapi nggak punya ilmu. Nah, akhirnya menyesatkan. Ada juga orang itu punya ilmu, tapi nggak punya adab. Ada punya ilmu, bisa ngaji, punya panggung, pidato di mana-mana, tapi nggak punya adab. Itu dari mulutnya itu keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, memanggil orang yang tidak senang, bahkan kiai yang dia tidak senang, ya anjing lah, babi lah, turut lah. Ada itu Arab lagi, pakai serban lagi, mulutnya ini. Ada kan Gus juga, Gus Mubalek, misuh-misuh, kamu bincang. Itu namanya punya ilmu, nggak punya adab. Jadi orang itu kalau menjadi pendakwah ya harus punya ilmu, yang harus punya adab. Ini yang satu nggak punya ilmu, nggak punya adab. Ada lagi punya ilmu nggak punya adab, itu nggak memenuhi syarat. Ya, tanggung dulu ya ada sing melok. Allah Wilhan, setan namanya setan. Disukunilah miklawan sukunilah bahwa utawi wilhan. Ikuala di setan. Yulihu, kang bingungaken, pekerjaannya apa? Membingungkan orang. Yulihu, yulihu ya berbaik. Kang bingungaken sapa lagi ana saing manungsa. Jika suatu istiqmal ma'i kelawan okai nganggo air berlebih-lebihan. Pada karolan nuturake sapa ba'dun setengah ulama. Yen anali iblisa, setuhune iku kedua iblis. Anali iblisa, setuhune iku kedua iblis tis'atan songo. Minawalati saking anak, iblis itu punya 9 anak. Dikulin iku kedua masing-masing. Min saking songo, ismun utawi nama. Jadi profesional. Iblis itu anaknya punya pekerjaan masing-masing, ini bagian ini bagian ini. Itu kan profesional namanya. Nah, kita nggak profesional. Ini wong turu. Bagaimana turu sampai bangkong. Itu ada yang khusus begitu itu. Ada yang gudo tentang wudhu dan lain-lain. Ismun utawi nama wa amal dan profesi. Wamin humong itu setengah sangke iblis. Wamin humong itu setengah sangke jenenge iblis. Khinzib utawi aran khinzib. Wa utawi khinzib ikwal muwaswisu. Kang ganggu fi sholat dalam jerone sholat. Wal wilhan kang aran wilhan. Wa utawi wilhan ikwal muwaswisu. Iblis kang nuduh ganggu itu aroti dalam sesuci. Wasalisu dari nama ketiga iku jalan pur, aran jalan pur. Bizayin kawan zak maftuhatil kang di fathah. Wala men lam jalan pur. Alam musabbatul dengan tasdid ba'da dalam sause ya. Ba'da iku nggih. Pada iku setelah bab nur utawi nur muwahadatun kang titik satu wa akhiruhu kawi akhire jalan bur iku ra wa huwa utawi jalan bur iku fikul isuken dalam saben-saben pasar, manggene yang pasar, yang tempat-tempat hiburan, yang mall-mall.
Jalan pur namanya. Yuzainu maes-maesi sapa jalan pur ini maring wong kang atul-atul kabeh. Allah wa ing lahan. Bagaimana supaya laku diwai nyanyian-nyanyian, diwai musik-musik yang bisa menarik perhatian banyak orang. Nah, diomongin kita bisa nih. Wal halafan sumpah-sumpah al-kadzib kang palsu. Wa madkhis salaib silati. Dan muji-muji bondone wa tadfi bil kayi lan ngurangi takaran. Wal mizani lan timbangan ya. Saiki lebih dari itu. Ya, ada banyak anak-anak, perempuan-perempuan, laki-laki, ya, gandeng-gandeng bukan muhrimnya di mall-mall, buka urat, harus buahnya itu boleh jalan bur namanya, jalan setan yang ditugasi untuk jaga pasar, jaga mall-mall, itu namanya jalan bur. Wa'ala Fatihah bila hadwati jalan guru. Warobihu dari yang keempat, nama anak setan yang keempat dibuat Akwar. Alan Akwar. Wow dari Akwar. Syaitan zina, setan zina yang damu atau meniupkan sopo setan di ikhlili rijli ing dalam bolongane ing dalam fi ikhlil rajuli ing dalam bolongane zakare wong lanang wa ajuzil mar'ati lan bokonge wong wedok. Jadi setan akwari manggane bokong ni wong wedok ya. Iku wong lanang ku nyawang bokong tertarik. Itu ini setan yang menari-nari. Jadi perempuan yang bokongnya makin besar itu banyak setannya. Pokok juga yang kelima itu wasnan aral wasnan diwawin makbuka lawan wawu kang sifatlah wasin mu'malah sa karunan mundur kaina wa iku antan nunaik alif kai alif wa huwa kai wasnan syaiton nom setan turu yusakilu ngebotaken ko wasnan arok sae sirahe wong turu wal asfana lan telakuan alif kiami sangking tangi dan sholat maring sholat. Wah, nabi jadi males atau setannya. Hati-hati kalau kita sholat kok males atau setan. Kalau wong kuwi bar tangi kon muni apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Musir setan. Setan yang nempel lari semua dengan alhamdulillah dari itu. Wayuk ibulan menggerakkan pokok niku setan mengenai wasnan ya kopi ini maring pegawai kang oro zinan nyatane zina warna huilan sebagai zina wasabi sukai nama keenam iku tibr aran tibr dibawa niatin kelawan tak muwahadatin dibawa kiyatin lawan bang kang ngisor bau kira ya dibawa niatin kelawan tak muwahadatin mongko nuli bang waroid mongko nuli roh wa tibr ismu syaitan musibah aran setan musibah yuzayyinu maisi sapa tibr sayyaha ing wong kang tukang bungok-bungok tinggal mati wong tuane bungok-bungok tinggal mati bojone bungok-bungok setan wa bil khidhilan wa lan napui pipi wala bil khaddi lan napui pipi wa apa nak kuduti ya wa kudu biar napu pipi warna bulan sepadane soya wasabe utawi yang ketujuh iku dasim aran dasim
Dijalin kelawan bawa sin lamsin mubalat ini kang den titik karo den kang ora dititik karone. Baina ma ibu ing dalam antara daroro alif rukawi alif wa dasim ibu ismu syaiton to'am arane setan makanan yaku ikut makan barengi mangan yaku barengi mangan sopos dasim al insan satari manusia wayat pulan manjing wayat pulan manjing sopos dasim al manzila ekomae menungso melok mlebu sing di omah mlebune ora maca bismillah. Ana mlebu omah dhewe iku maca bismillah. Ngoten nggih. Ilam yusammi lamun ora ilam yusamma. Lamun ora diwacane bismillah. Oh, ilam yusamma. Lamun ora diwacaaken bismillah. Oh, lalu bilang disami lamun ora maca bismillah insan inda to'ami nalika mangane insan waktu kulian manjing insan maring omahe wayana mulak turu beserta ora maca ora maca muawidaten ora maca ayat kursi lawan setan wayana mulak turu sapa insan alfiro sing atase kasur wal basuran nganggo sapa insan asyaba ing pakaian ilam takun lamun ora ana apa libas ora iku makwiyatan dilempit nalika dilempit ora maca bismillah wa dzikra den sebut apa ismullah asmane Allah alaihi ngatasé siap wa kira den dawaken inna usuhune apa mangke setan mangke dasim itu bias amlaku sapa dasim isaratil isom ing dalem burine permusuhan ada karena zaujaini antarane dua istri wong duwe bojo loro itu tengahe enek setan jenenge dasim itu bisi elek-elekan bertukaran ya tak waroko hati-hati ya tak waroko supaya berpisah regatan gitu pokok baina umma antara zaujai ini kosa menukai nama yang ke-6 yang ke-8 ya iku ma tunun arar matun sifat serta budi ini kami maklukatin kang diwaca fatah fotoin mengotok muhmalatin kang ora dikike wakhiruhu tawi akhir lapat matun iku nunun nun wali kaulan den ucapakan opo mumawikun isin kang musawik isin muhmalatin maklumatin wakhiruhu kaulan malah wa utawi matun iku sahibul akhbari setan kang tukang gawa berita al-kadhiba tukang gawa iki masuk yang wartawan masuk ning wong-wong ning senengane medsosan nah iki wong senengane medsos iki dikancani setan untuk apa? Untuk hoax kembangkan kemana-mana wa matun iku sahibul akhbar setan kang andung berita al-kadhibati kang hoan yukihani ba'ake sapa setan ing akhbar ala al-sinatina sing atas mulute manusia Himalaya yujadu ora ketemu laha kedue akhbar apa asrun kebenaran watase utawi yang ke-9 iku abiyat aran setan abiyat muwahadatin kelawan fatah taniyatil makuliyah wadodit makuliyah mukjamatin kang dididik siji muakalun yo abiyat itu setan kang dipasrai ada bil ambiyai kawan gugur nabi-nabi ya ada
wal auliya wali-wali amal anbiya anak putri nabi-nabi kufa salimu mau selamat sopo nabi-nabi, selamat nabi-nabi wasalimu mau selamat nabi minggu sangke abiyat setan. Lalu amal aulia lalu wali-wali iku bahum mongko aulia iku mujahiduna wong kang padha berjuang merangi kabeh maring setan. Paman mongko ana wong paman mongko utahe wong salimah kang nyelametake iman sapa Allah salimah mongko selamat sapa man waman utahe wong yakni wali agwa kang nyasarake iman sapa Allah wa mongko sesat sapa man. Banyak sekarang ulama sesat banyak. Ada ulama dari Jawa Barat lagi namanya Kiai Syakur, dia mengatakan bahwa nggak percaya dengan yang namanya Isra Mi'raj. Karena apa? Karena nggak ada saksi, nggak ada yang menyaksikan. Itu kan ngomongnya kan Nabi sendiri. Ya, mana saksi orang? Jadi wali ya itu sesatnya kalau setan, apalagi ulama. Ya, termasuk yang tadi itu Qur'an Al-Azhar. Ya, sarjana dari Al-Azhar. Sekarang kata sudah profesor, Syakur, Kiai Syakur profesor. Itu tidak percaya dengan Isra Mi'raj karena nggak ada saksi. Oh, Gusti Allah nggak ada saksi. Emang siapa yang lebih hebat dari Allah? Sekarang Gusti Allah kan, kok dia ngatakan, ya Nabi Muhammad kan kita sendiri. Ya Isra, Baitul Maqdis, ya Mi'raj, Mustawan. Tapi sendirian, dia pulang cerita sendirian. Gak ada yang jadi saksi. Memang dia manusia. Tuhan itu kalau semua mau gak butuh saksi. Ya Allah gaya Nabi Adam tanpa bapak dan ibu, memang butuh saksi. Kita percaya kan bahwa Adam itu tanpa bapak tanpa ibu. Coba saksi ini. Ya kita ngono yang bersalah ya. Tidak roda syai'an ayyakula lahu kun. Udah selesai. Waktu mau bikin sesuatu, udah sekarang Allah, kok jadilah. Gak usah ngebilang bahwa tidak ada saksi. Gak butuh saksi Gusti Allah. Karena saksi itu harus lebih tinggi. Emang ada yang lebih tinggi dari Allah? Ya ada. Wa amal aulia, kalau Nabi digodok fasalimu minhu, selamat mereka, nggak kuat setan. Baru dekat sudah kebakar. Ya, setan itu kan ngedek Nabi kebakar, nggak berani. Kayak wali itu berjuang untuk mengalahkan setan, itu berjuang sekuat-kuatnya. Jadi butuh perjuangan, jangan dituruti. Terus dituruti ya terus. Mulai dari Nang Bangkong itu juga kalah dengan setan. Nah, wali berjuang, faminhu salimun. Paman mengkotai wong salimah kang nyelametake iman sapa Allah Allah salimah mengko selamat. Nah, tapi paman kotai wong aku kang nyasarake iman man bali kabeh sapa Allah. Ada juga wali itu yang sesat, sebenarnya Siti Syekh Siti Senar. Syekh Siti Senar itu wali, ya, karena mengajarkan wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, manunggaling Allah dengan hamba, sehingga ketika dia sudah masuk dalam wilayah wahdah itu, ya, maka menurut dia Allah sudah masuk dalam dirinya. Sehingga kalau ditanya
Assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Dia ditanya, sampai kita, saya Allah. Nah, karena apa? Karena Allah itu sudah menyatu dalam dirinya. Oleh karena itu, para wali songo kemudian sepakat, ini orang berbahaya nanti kepada keyakinan umat Islam, bisa merusak. Maka diputuskan Syekh Siti Jenar dibunuh. Ya, dan itu dibolehkan menurut syariat karena memang dia sesat. Wali padahal. Tapi wali termasuk yang ini kata Al-Ghazali, kata Imam Nawawi, faman aghwahu, wali yang disesatkan. Ada kalah dengan setan. Wali tapi kalah harus setan. Akhirnya mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat itu berbahaya. Nah, sekarang ini banyak bukan wali. Ya ada. Tadi saya katakan tadi itu ada guru dari ustadz kemudian mengatakan al-qari'ah itu maknanya pembaca. Agar ada lagi profesor lahiran lulusan Al-Azhar dari Jawa Barat. Jawa Barat kok semoga sesat-sesat. Dari Jawa Timur nggak ada. Nah itu ngata-ngatain kalau misalnya itu waktu kalau kajian Nabi itu borok. Kajian Nabi itu maksum, paman salimahu. Nabi itu maksum, nggak mungkin dusta. Sebab setan mau mendekat sudah kebakar. Nah ini paman salim, Pak Salim, Pak Amal Ambiya Pak Salim. Kalau Nabi selamat, apa? Diselamatkan oleh Allah. Kok dia mengatakan berarti perlu riwayat Kanjeng Nabi dalam hadis tentang Isra Mi'raj? Enggak benar loh. Enggak benar berarti mengatakan Nabi Muhammad itu dusta. Nah, kalau dusta berarti enggak selamat. Padahal Nabi itu maksum itu dijaga oleh Allah. Nah, ini enggak ngerti ya. Oh, penting ngaji penting. Dan perlu paham ya. Gimana? Paman salimahu salimahullah. Wakadan, kaya mengkada, kaya mengurus jauh-jauh. Apa terus main dari ing hada sapa Husain bin Sulaiman Ar-Rasyidi. Syekh Sulaiman Ar-Rasyidi, jadi Syekh Sulaiman Husain bin Sulaiman ini seorang ulama besar abad pertengahan, wali kasyaf. Dia punya pendapat kalau iblis itu punya 9 anak, namanya ini. Dari mana dia tahu? Kan gitu kan? Dari mana dia tahu? Anaknya 9, satu namanya ini, tugasnya ini. Yang kedua namanya ini, tugasnya ini. Dari mana dia tahu? Itu namanya kasyaf. Dibukakan oleh Allah. Seperti Ashabul Kahfi misalnya. Ashabul Kahfi itu atau orang-orang yang mengatakan Ashabul Kahfi. Yang mengatakan Omsatul sadisuhum kalbuhum. Ya, kalau saya mengatakan Sabi'atun wasabi'ahum kalbuhum. Nah, ada yang mengatakan 6. Walinya 5. Nomor 5 asu ini Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan rombongan Ashabul Kahfi itu 6, 7, yang 6 orang, yang 1 anjing. Itu Quran. Tapi nama-namanya kan tidak disebut dalam Quran. Maka ada wali zaman sahabat dulu yang kasyaf, yang dibukakan oleh Allah. Namanya 1 ini, 2 ini, 3 ini, dan sebagainya. Ada lagi namanya kitmir, itu nama anjing. Maka dulu itu ada gawe ulama, lawang-lawange wong-wong tulisono kitmir. Pintu-pintu yang ditulisi kitmir itu artinya dijaga oleh Allah.
lantaran nama anjingnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dari hebatnya anjingnya saja bisa ditakuti oleh setan. Kalau kamu tulis begitu, rumah kamu bakal dimasukin setan, kata para ulama semacam. Jadi itu kita harus memahami dunia wali ya. Salah satu dunia wali itu namanya kasyaf. Kasyaf itu dibuka. Kenapa dibuka? Ya karena dosanya tidak ada. Dosanya itu tipis sekali, sehingga yang menutup antara hati manusia dengan Tuhan itu tipis banget. Kalau sudah tipis sekali dibuka, dia tahu. Kalau dibuka, tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu tahu. Kenapa bisa dibuka? Ya karena tidak banyak maksiat, tidak banyak dosa, sehingga hijabnya hijab itu yang menghalangi, yang menutup antara hati manusia dengan Allah itu dibuka. Kalau orang banyak maksiat, banyak dosa, ya makin banyak dosa makin tebal, apa namanya, hijabnya itu makin tebal, Jadi nek wong muni wali tapi pegawai maksiat itu hoak, nggak ada. Wali gading maksiat itu nggak ada. Wali itu kekasih Allah itu orang yang maksiatnya tipis, ada tapi tipis. Masya Allah, ini termasuk nama-namanya hasil daripada kasyaf. Sama dengan lebih dahulu lagi. Kalau nama Adam ada dalam Quran, Hawa nggak ada dalam Quran. Allah hanya mengatakan uskun anta wa zawjuka, hai Adam, kau dan istrimu tempatilah surga, hanya istrimu. Orang nggak ada yang menyebut Hawa. Siapa yang menyebut? Ya Nabi. Dari mana Nabi? Dari Jibril. Nah, Nabi Yakub itu punya istri. Ada namanya Levi, namanya Yahuda, namanya 7 dari istri pertama. Setelah kawin lagi istri kedua, namanya anak 2, Yusuf dan Benyamin. Juga semua anaknya 9. Dari mana tahu nama-nama yang ini? Itu dari kasyaf. Ya. Nah, salah satu nama itu nggak sadar kita sering membangga-banggakan label-label Yahudi. Ada celana atau jaket namanya Levi's. Itu dari anak Yakub yang namanya Louis. Yahudi. Yahuda itu anak Yakub juga, kakaknya si Nabi Yusuf. Yahuda anak kelima. Ya. Anaknya Nabi Yakub itu 9, dari istri pertama itu 7, dari istri kedua itu. Istri kedua itu jadi nabi yang namanya Yusuf atau Yusuf. Adiknya namanya Benyamin. Itu banyak dipakai nama orang Yahudi. Perdana Menteri Israel sekarang namanya Benyamin Netanyahu. Nah, jadi kamu kalau beli celana jangan beli Levi's lah. Levi's itu simbol yang sudah asalnya anaknya Nabi, tapi kemudian dipakai simbol oleh orang Yahudi. Dari mana mereka tahu? Ya, dari kasyaf. Quran nggak nyebut. Nabi Adam punya anak namanya Qabil, Habil. Quran nggak. Dari mana ya? Dari kasyaf. Banyak yang gitu. Nah, termasuk nama-nama anak iblis dan spesifikasinya itu dari kasyaf. Nah, salah satu wali yang punya kasyaf namanya ini, Kama Afadahu Husain bin Sulaiman Ar-Rasyid. Nah, sekarang kalian kan
dapat ilmu lewat ngaji nih dari Husain. Kan, kamu tahu dari mana nama-nama setan itu? Dari wali besar namanya Husain. Artinya kita ini punya ilmu dari guru, ya, yang wali, yang top dekatnya kepada Allah sampai kasyaf. Nah, itu. Apa gak seneng tuh buang ngaji? Ngaji itu dua guru yang bukan main, orang besar yang dekat kepada Allah, yang dicintai Allah. Nah, kita punya guru seperti itu, nggak mungkin ada di sekolah. Mana ada sekolahan yang gurunya wali-wali? Nggak, wali kelas kali. Kalau kita di pesantren ngaji itu gurunya wali-wali. Seperti ini, saya katakan, kenapa Syekh Husain bin Sulaiman Ar-Rasyidi ini tahu? Ya dia wali besar, dibukakan oleh Allah ketika dia sedang tawajuh, full konsentrasi untuk ingin tahu bagaimana sebenarnya iblis itu, ya Allah. Dia tanya, dibukakan oleh Allah. Namanya disebut dalam ilmu kewalian namanya kasyaf. Orang yang kasar hanya orang yang tabir, yang menghalangi antara hati atau basirah dan Allah itu tipis. Senengane goro, senengane ngrasani, senengane aku ya iso. Wallahu a'lam bis